Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga para siswa kabarnya baik, sehat walafiat, ya, dan tentunya siap untuk menerima pembelajaran. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang adalah metode yang kedua ya, yaitu dengan setengah reaksi. Insya Allah waktunya 2 jam pelajaran. Ya, penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Reaksi redoks adalah reaksi gabungan dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Reaksi redoks dapat dibagi dua, ya, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ini dilakukan pada setiap bagian, ya. Di bagian A ya setengah reaksi reduksi dan bagian B setengah reaksi oksidasi. Nah, dilanjutkan dengan penyetaraan jumlah elektron yang terlibat pada bagian A dan B yang diakhiri dengan menjumlahkan reaksi, ya, kedua reaksi tersebut. Itu kira-kira tahap-tahap yang akan dilalui ya dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Ya, adapun langkah-langkah menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi yaitu yang pertama, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilok terlebih dahulu ya. Ini dengan menghitung bilok masing-masing ya. Yang kedua, pisahkan ya setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, pisahkan ini boleh atas bawah, yang mana atas apakah reduksi dulu atau oksidasi dulu ini tidak masalah, tapi yang penting pisahkan. Kemudian setarakan jumlah yang mengalami perubahan bilok. Jadi yang mengalami perubahan unsurnya itu disetarakan. Kemudian tahap ketiga, setarakan jumlah O ya dengan menambahkan H2O. Ya, H2O itu ditambahkan jika suasana asam itu ditambahkannya pada yang kekurangan O ya. Kemudian kalau suasana basa ditambahkannya itu pada yang kelebihan ya, pada ruas yang kelebihan O ya. Jadi kalau dalam soal dengan setengah reaksi ini kita harus tahu soal itu suasananya apa, asam atau basa ya. Kemudian tahap 4, setarakan hidrogen dengan cara menambahkan H positif ya pada suasana asam atau OH- pada suasana basa. Ya, ditambahkan tentu ke ruas yang kurang H-nya dan jumlah ditambahkan sebanyak kurangnya. Ya, jadi kalau misalnya ruas kiri kurang H, maka berapa kurangnya? Misalnya suasana asam, maka tambahkan H plus sebanyak kekurangannya. Demikian juga kalau basa, ya, berapa kurang H tambahkan OH- sebanyak kekurangannya. Kemudian tahap 5, hitung muatan ion ya di kiri dan di kanan. Lalu setarakan muatan dengan menambahkan elektron ya. Karena elektron bermuatan negatif, jadi ditambahkannya itu pada yang bermuatan lebih besar. Nah, berapa ditambahkan? Sebanyak selisihnya. Ini misalnya ruas kiri dan ruas kanan, selisihnya 5, maka tambahkan 5 elektron pada yang lebih, ya, tambahkannya pada yang lebih. Kemudian tahap ke-6, setarakan jumlah elektron ya pada setengah reaksi masing-masing ya dengan cara mengalihkan. Ya, dengan cara kalikan. Kemudian setelah itu baru kalinya itu sebagai koefisien ya. Kemudian dijumlahkan ya. Ya, setelah itu selesai. Ya, untuk lebih memahami bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ya, baik kita bahas contoh soal ya. Jadi setarakan reaksi redoks di bawah ini dengan metode ya setengah reaksi. Ini reaksinya MnO4- ya aqua ditambah I- juga aqua ya menghasilkan Mn2+ aqua dan I2 aqua ya. Suasananya asam. Penyelesaian ya. Langkah 1 ya.
Langkah 1 itu berbunyi, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilok terlebih dahulu dengan menghitung bilok masing-masing. Ya, kita hitung MnO4-. Ini kan ion ya. Itu berarti min adalah muatannya. Jadi muatan totalnya adalah -1. Kemudian ada 4 buah. Dalam ketentuan tentang bilok, itu adalah -2, 1 butirnya. Sehingga -2 kali 4, -8. Maka Mn-nya adalah +7 ya. Jadi +7 tambah -8 itu sama dengan -1 muatan dari ion. Kemudian Imin. Imin kan ion, berarti muatannya adalah -1. Kemudian sebelah kanan Mn2 positif. Nah, maka ini juga ion, berarti muatannya +2. Kemudian tambah I2. Nah, I2 ini adalah molekul ya, molekul sejenis, berarti biloknya sama dengan 0. Ya, jadi kesimpulannya Mn-nya ya adalah +7 ya. Kemudian I-nya adalah -1, Mn sebelah kanan +2 dan I sebelah kanan 0 ya. Itulah bilok unsur yang mengalami perubahan. Adapun O itu sebelah kanannya tidak ada, jadi tidak tahu dia berubah atau tidak biloknya. Jadi yang mengalami perubahan bilok adalah Mn dan I. Ya, sekarang tahap 2 bunyinya itu pisahkan ya, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, lalu setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan ya. Jadi kita pisahkan, yang mengalami reduksi adalah Mn ya, berarti MnO4- menjadi Mn2+, ya itu reaksi reduksinya, setengah reaksi berarti itu. Kemudian oksidasinya adalah 2 imin. Nah, di sini setarakan karena sebelah kanan I-nya 2 dalam I2, maka di sini jadi koefisien 2 imin ya. 2 imin menjadi I2. Nah, itu tahap kedua selesai sampai di situ. Kemudian tahap 3 ya. Bunyinya setarakan jumlah O dengan menambahkan molekul H2O. Nah, kalau suasana asam, H2O ditambahkan pada yang kekurangan O. Dan kalau suasana basa, ditambahkan H2O itu pada yang kelebihan O. Nah, di soal sudah disebutkan bahwa ini adalah suasana asam. Ya. Kita hitung dulu, hitungnya jumlah atom itu dari yang langkah 2. Dari sana, di reaksi reduksi, ya, reaksi reduksi, oksigen sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan tidak ada. Berarti sebelah kanan kekurangan 4 O. Ya. Nah, maka karena ini suasana asam, maka tambahkan H2O-nya itu pada yang kurang, pada sebelah kanan ya. Sebanyak kurangnya, jadi 4 H2O gitu ya. Kemudian reaksi yang kedua, reaksi oksidasi, ini ruas kiri dan ruas kanan tidak ada oksigen. Sehingga tahap 3 itu tidak mengalami perubahan dari tahap 2. Ya, tetap. Jadi karena tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih oksigennya. Yaitu ke tahap ketiga. Ya, sekarang tahap keempat, bunyinya setarakan H ya hidrogen dengan cara menambahkan H+ pada suasana asam, ya tentu menambahkan pada yang kurang ya, sebanyak berapa kurang H-nya. Atau menambahkan OH- kalau suasana basa. Nah, tadi di awal bahwa ini suasana asam. Jadi menambahkannya H+ pada yang kurang. Nah, di tahap ketiga itu di sebelah kanan itu ada 4H2O ya. Berarti ada 8H ya, 4 kali 2 ya. Maka yang kurang adalah ruas kiri. Maka ruas kiri tambahkan 8H+. Ya, ulang ya. Sebelah kanan kan di langkah 3 ada 4H2O. Berarti ada kelebihan 8H ya. Maka yang kurang sebelah kiri ya, tambahkan 8H+ ya. Karena ini suasananya asam. Kemudian reaksi oksidasi ini tidak ada perubahan ya, karena tidak ada H ya di kiri ataupun di kanan. Kemudian langkah 5 ya, bunyinya hitung muatan ya, muatan ion di kiri dan di kanan. Lalu setarakan ya dengan cara menambahkan elektron ya di tempat yang muatannya lebih besar ya. Jadi yang lebih besar tambahkan elektron. Berapa ditambahkan? Sebanyak selisihnya. Ya, jadi kita ngitungnya dari langkah 4 ya.
Di langkah 4, muatannya itu atau di langkah 5 itu sebelum ada tambah 5 elektron ya, itu MnO4- berarti muatannya -1 ya. Kemudian 8H plus berarti muatannya +8 ya, karena 8 kali plus ya. Jadi kalau dijumlahkan itu berarti +7 ya, sebelah kiri +7. Nah, sebelah kanan Mn2+, berarti muatannya +2. Kemudian 4H2O, ini nggak ada muatannya, berarti 4 kali 0, 0 kan? Berarti +2 tambah 0 sama dengan +2. Jadi, muatannya lebih besar sebelah kiri ya. Selisihnya adalah 5. Kan 7 dikurang 2. Maka pada sebelah kiri tambahkan 5 elektron ya. Di sana udah Bapak tambahkan ya, 5 pakai apa warna biru ya. Kemudian yang bawah, sebelah kiri 2 I-, berarti muatannya -2. Sebelah kanan I2, berarti muatannya 0 ya, karena tidak muatan. Berarti yang lebih besar adalah sebelah kanan ya. Selisihnya adalah 2 ya kan, sebelah kiri -2, sebelah kanan 0. Berarti lebih besar sebelah kanan, selisihnya -2, maka tambahkan 2 elektron pada sebelah kanan. Yaitu langkah 5, jadi yang atas yang reduksi tambahkan 5 elektron sebelah kiri ya. Kemudian yang bawah oksidasi tambahkan 2 elektron sebelah kanan. Ya, sekarang tahap 6, langkah terakhir ya. Bunyinya setarakan jumlah elektron pada setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi dengan mengalihkan ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, dari tahap 5 ya, dari tahap 5 itu menambahkan 5 elektron ya, 5 elektron di sebelah kiri kan. Kita lihatnya dari angka 5. Kemudian menambahkan 2 elektron di sebelah kanan ya. Nah, 2 dan 5 disetarakan menjadi 10 kan. Ya, jadi yang 5 dikalikan 2 berarti atas semua dikalikan 2 ya. Bawah semua dikalikan 5, dikali silang ya. Sehingga sudah dikalikan 2 menjadi ya 2MnO4- ya. Kemudian di sana asalnya 8H+ kali 2 jadi 16H+ kan. Kemudian elektron asalnya 5 kali 2 jadi 10, sebelah kiri ya atas. Kemudian sebelah kanan Mn jadi 2, asalnya 1. Kemudian H2O asalnya 4 kali 2 jadi 8 ya. Kemudian yang bawah I- itu asalnya 2 dikalikan 5 semuanya jadi 10 I- ya. Kemudian sebelah kanan asalnya 1 dikalikan 5 jadi 5 I2. Kemudian ditambahkan ya 10 elektron ya. Asalnya 2 dikalikan 5 jadi 10. Nah, sudah sama, sudah dikalikan, kalikan silang, baru jumlahkan. Nah, dalam menjumlahkan itu, kalau ada unsur yang sama, kiri dan kanan saling meniadakan. Ulang ya, dalam menjumlahkan kalau ada unsur yang sama, kiri dan kanan saling meniadakan. Kita lihat ada sana 10 elektron, kiri yang atas kan, dan yang bawah ada juga 10 elektron, yang bawah kanan. Maka itu dicoret. Nah, sehingga tidak dijumlahkan ya. Jadi yang dijumlahkan adalah 2MnO4- ya, ditambah 8H positif, ditambah 10 I- ya. Itu dicoret. Sebelah kanan 2Mn2+, ditambah 8H2O, ditambah 5I2. Ya, itu menjumlahkannya. Ya, selesai. Itu reaksi redoknya yang sudah setara ya, dengan cara setengah reaksi. Jadi itu ada 6 langkah ya. Tentu untuk dapat menyelesaikan ya para siswa harus hafal langkah-langkahnya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan kalau nggak hafal langkah-langkahnya. Nah, untuk lebih menguasai materi ini, nah Bapak kasih latihan nih di bawah ini ya. Jadi setarakan ya persamaan reaksi berikut dengan metode setengah reaksi. Di sini reaksinya suasana basa ya. Tadi sudah langkah-langkahnya ya. Bagaimana suasana asap, sekarang coba suasana basa. Ya mudah-mudahan Anda lebih mengerti. Itulah yang dapat Bapak sampaikan ya dalam menjelaskan penyetaraan persamaan reaksi redok dengan setengah reaksi. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham dan ini latihan kerjakan dalam buku ya, latihan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.